Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel aku, Dela. Yang baru mampir di channel aku, kenalin, aku Dela. Kita langsung aja ya teman-teman. Yang masih penasaran sama kelanjutan persiapan operasi aku yang pertama ya, biar nggak lama lagi nih videonya, biar aku ceritanya nyambung terus. Nah teman-teman, jadi kemarin kan sampai aku bilang ke suster gitu ya, untuk terus kita mau ketemu sama dokternya lagi gitu. Oh iya bu, baik. Akhirnya dokternya dipanggilin, terus dokternya datang lagi. Dokternya bilang, gimana bu gitu ya, dok, kayaknya nanti kalau di tengah-tengah operasi operasi ureteroskopi, ternyata aku harus menjalani bedah terbuka gitu. Dilakuin aja dok, nggak usah nunggu aku untuk siuman dulu atau apa gitu ya, langsung aja supaya anestesinya juga masih ada, aku nggak usah ngejalanin lagi si persiapan operasi yang banyak suntikan itu. Terus dokternya bilang oke, katanya gitu, tapi kita usahakan dulu, saya juga akan usahakan untuk menjalani ureteroskopi ini secara maksimal gitu, tapi nanti jika diperlukan saya sudah mendapat izin untuk melakukan bedah terbuka. Dokternya bilang gitu. Iya dok gitu. Makin deg-degan kan itu ya, ngejalanin operasinya kayak aduh, ada kemungkinan juga nih gitu bedah terbuka gitu. Singkat kata, aku dipanggil ke ruang operasi. Aku minta doa sama suami segala macam gitu, karena kan kita nggak pernah tahu ya yang namanya operasi, aku di anestesi, apakah aku akan bangun lagi atau enggak gitu. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi ini benar teman-teman. Jadi aku kan nggak pernah tahu gitu, pada saat aku nggak sadar, kemungkinan nggak bangun lagi mungkin juga ada gitu. Jadi ya aku berusaha untuk ya minta doa sama semua, terutama sama suami, sama orang tua ya, sama ibu gitu. Aku juga minta maaf sama semua, sama anak-anak, sama suami, sama orang tua gitu. Masuklah bismillah gitu, karena ini ikhtiar aku untuk ya aku dikasih ujian sama Allah, dikasih ya penyakit ini gitu. Tapi aku juga ujiannya satu, tapi kemudian kemudahan yang Allah kasih sama aku tuh banyak banget, dari mulai rumah sakit yang bagus, dokter yang baik, susternya, suami aku yang mau nemenin gitu. Kemudian aku juga prosesnya diiniin sama Allah tuh dimudahkan gitu. Jadi apa yang bisa aku komplain lagi gitu ke Allah, karena satu ujian kemudahannya banyak banget. Akhirnya aku masuk ke ruang operasi dengan perasaan ya aku siap gitu. Masuklah teman-teman ke ruang operasi. Buat yang pernah operasi mungkin tahu bener ya gimana itu rasanya masuk ke ruang operasi. Itu udah kayak yang mungkin sekarang saatnya aku pulang gitu kan. Tidurlah dengan lampu-lampu yang besar-besar nyala dan banyak banget gitu. Akhirnya dokter anestesi datang, terus aku bilang, dok, boleh nggak, kan sebenarnya gini, untuk ureteroskopi itu sebetulnya aku bisa menjalani anestesi lokal atau namanya lupa lagi, apa namanya yang disuntik di punggung belakang itu loh, yang buat yang sesar itu kan. Jadi dibiusnya tuh setengah gitu, dari pinggang aja ke bawah gitu, kesininya tetap sadar gitu ya. Namanya lupa, padahal aku tuh hafal banget itu. Aku ngobrol sama dokter anestesi, dok, aku tuh kondisinya takut banget sama jarum suntik dok. Kemarin persiapan operasi aja setengah mati aku bertahan. Akhirnya dokternya bilang, oh gitu ya bu, apa efeknya ke ibu pada saat ibu ketakutan jarum suntik? Terus aku bilang, aku tuh sampai kayak sesak napas, terus udah gitu sakit kepala, hampir kayak mau pingsan, rasanya kayak lemes banget gitu saking takutnya gitu. Terus dokter bilang, ya udah deh kalau gitu kita bius total aja gitu. Nah aku bilang, dok, kalau bius total itu kan dimasukin ke infusan ya gitu ya, jadi nggak ada suntikan lagi. Iya bu, nggak ada. Ada nggak perbedaan resiko antara spinal, kalau nggak salah, antara anestesi lokal gitu yang spinal, yang sebagian gitu, anestesi sebagian, bukan anestesi lokal ya. Anestesi lokal mah disuntik terus cuman ininya aja gitu kan, yang apa, kebal, yang
yang terbius aja gitu ya. Ini mah yang setengah, jadi apa namanya, bius sebagian gitu ya. Nah kalau aku sih pengennya bius total aja. Terus dokternya bilang nggak ada sih, katanya sama aja kok, resikonya nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan resiko gitu ya, anestesi sebagian atau total gitu. Oh ya udah kalau gitu jadi aman. Akhirnya yuk kita mulai ya Bu, kita berdoa dulu, masukinlah ke infusan gitu ya si anestesinya. Kemudian aku juga dikasih ini, dihirup dalam-dalam ya Bu, mungkin dalam hitungan 7 gitu, nanti ibu akan nggak sadar gitu lah. Akhirnya udah sambil berdoa, terus aku menghirup. Tahu-tahu teman-teman, aku kebangun lagi. Begitu kebangun, aku melihat dokter anestesi tuh di posisi yang sama dong teman-teman. Sampai aku bilang, ini belum ya gitu operasinya gitu ya. Tapi aku susah gitu mau ngomong. Terus aku bilang, dok, baru gitu ya. Terus dokternya bilang, Ibu Della, proses operasinya sudah selesai ya. Ini kita di ruang pemulihan, dia bilang gitu. Oh udah selesai gitu ya, alhamdulillah. Jam berapa dok sekarang gitu? Terus dokter bilang jam 11 Bu. Jadi aku tuh jam 7 masuk ruang operasi ya, nggak sadar jam 11 udah di ruangan pemulihan gitu. Jadi 8, 9, 10, 11, 4 jam lah ya gitu. Akhirnya udah selesai. Aku dengan sekuat tenaga aku berusaha menggerakkan tangan aku untuk megang bagian pinggang belakang aku, kayak apakah jadinya bedah terbuka atau cuman ureteroskopi kan gitu ya. Akhirnya aku coba megang, oh, gak ada luka gitu ya. Oh iya gak ada luka. Wah berarti enggak gitu. Jadi udah akhirnya tenang. Nah cuman teman-teman, setelah operasinya berjalan selesai gitu ya, begitu aku sadar, aku tuh merasa kayak mual banget, mual semual-mualnya. Sampai aku kan nggak tahu ya bahwa di atas ini tuh ada bel yang aku tuh tinggal pijit aja, susternya datang gitu kan, nggak tahu ya karena nggak dikasih tahu juga. Terus pada saat itu kan memang baru siuman gitu. Terus aku lihat dong susternya lewat, terus sus gitu, perasaan sih udah teriak tapi mungkin suaranya kecil. Ya Bu, susternya untungnya dengar setelah beberapa kali aku panggil gitu. Aku sampai nggak bisa ngomong, aku cuma bilang gitu. Terus susternya bilang, ya Bu itu wajar dari anestesi katanya gitu. Oke, terus aku diem lagi. Kali ini udah bukan mual lagi, aku udah muntah gitu ya. Terus akhirnya aku panggil suster, aku udah muntahnya, maaf ya, jadi udah kayak gitu. Terus susternya, aku bilang gitu, terus susternya kasih plastik untuk aku muntah gitu ke situ. Aku sih perasaan udah ke plastik, tapi kan mungkin karena nggak sadar ya, maksudnya masih belum sadar betul gitu, ternyata ke sini. Dan aku lihat tuh kok darah gitu. Terus aku panggil lagi kan susternya, sus ini darah ya gitu. Terus suster, oh bukan Bu katanya gitu, bukan ya, tapi aku lihat kayak darah gitu. Tapi ya karena susternya enggak, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Singkat kata, jam 3 atau 4 subuh gitu, Ibu kita pindah ya ke ruangan kata gitu. Terus aku dia ambil tuh, terus ketemu sama suami, ya suami meluk gitu ya udah. Terus akhirnya dibawa ke ruangan. Pas di ruangan tuh aku bilang, sus kayaknya saya pengen pipis. Oh nggak apa-apa Bu, soalnya pakai kateter kan, jadinya pipis aja katanya gitu. Udah di situ masih mual teman-teman. Mual banget, mual yang nggak ketahan. Besok paginya dokternya visit. Terus aku bilang, dok ini mual banget. Oh iya Bu nggak apa-apa, memang dari anestesi, tapi saya sampai muntah-muntah. Oh gitu ya, akhirnya dikasih obat lah gitu ya. Nggak lama dokternya bilang, Ibu kalau kondisi membaik, nggak ada apa-apa, tensinya bagus segala macam, sore udah boleh pulang. Soalnya kan di rumah sakit masih pandemik yang tinggi gitu ya, lebih baik Ibu istirahatnya di rumah aja. Aku sih seneng gitu ya kalau memang udah harus pulang gitu. Terus susternya berkala lah datang gitu ya, periksa tensi, periksa infusan. Terus akhirnya Ibu masih ada pusing, masih gitu ya. Terus di ini, oh bagus kok tensinya semua, mungkin ini dari anestesi aja. Ibu mau pulang sore ini? Ya sus, mau pulang aja gitu ya kalau memang baik-baik aja.
dicabutlah anestesi, dicabutlah kateter. Itu salah satu yang bikin ya nggak nyaman lah, lagi sesar juga kan gitu ya. Aku tuh nggak suka banget cabut kateter gitu. Tapi pada saat dicabut justru jadi ya enak gitu, karena ternyata kan operasi nggak ada luka sama sekali, jadi nggak ada yang sakit sama sekali. Yang mengganggu itu cuma kateternya. Jadi pada saat kateter dibuka udah enak gitu. Pulanglah ke rumah. Nyampe rumah tuh aku kan masih anestesi gitu ya. Jadi teman-teman, untuk 3 hari pertama di rumah itu rasanya kayak ngantuk aja terus ya, mungkin karena anestesi. Nah, setelah 3 hari itu ternyata 1 bulan ke depan itu sampai kan akhirnya aku kontrol lagi kan, harus kontrol lagi. Selama 1 bulan setelah operasi itu mual itu masih ada terus teman-teman. Nah itu yang agak kayak ini sih yang bikin nggak enak gitu ya, nggak nyaman lah. Kalau operasinya sendiri sih smooth, enak lah pokoknya, alhamdulillah gitu ya. Nah aku bilang sih sama dokternya, terus dokternya bilang ya ada beberapa yang memang efek dari anestesinya itu berlangsung lama gitu. Jadi ya ini aku, jadi akhirnya dokternya kasih beberapa obat lagi untuk anti mual dan lain sebagainya gitu ya. Singkat kata, operasi berjalan dengan lancar teman-teman, nggak seperti yang aku takutin. Persiapan operasinya juga, si suntik menyuntik itu juga lancar gitu ya. Jadi operasi pertama aku alhamdulillah smooth lah, lancar gitu ya. Nah nanti aku juga mau cerita gimana sih aku pasca operasi pemasangan ring atau pemasangan DJ stand atau selang ring lah ya, kita sebut aja ring lah biar gampang ya, karena kan fungsinya tuh kayak melebarkan saluran kencing aku gitu ya. Jadi kayak ring di jantung, tapi ini ringnya di ginjal. Nah nanti aku cerita lebih lanjut ya teman-teman tentang pasca pemasangan ring di ginjal aku. Video ini sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, yang udah dengerin aku gitu ya. Jangan bosen-bosen gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum.